yang dari kasus Rina ya. Rina ini adalah seorang anak yang berpotensi, yang memiliki potensi dan juga bakat untuk berpidato, tapi di ini murid Rina tidak percaya diri untuk ikut lomba karena lomba yang akan diikuti itu adalah tingkat kabupaten. Oke, kita mulai saja. Oke, Ibu Arli sudah siap, Bu? Sudah siap, Pak. Oke. Baiklah. Kita mulai dari sebentar ya. Oke, ini kita akan mulai. Baik, Nak, terima kasih pada hari ini sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang mau dikerjakan ya. Bapak lihat akhir-akhir ini sekolah kita cukup banyak sekali kegiatan. Sehingga terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini untuk membahas ada sesuatu yang akan kita bahas pada hari ini. Rencana pertemuan kita hari ini. Nah, rencana pertemuan kita hari ini adalah untuk membahas yang seperti sudah dilayangkan surat dari kabupaten untuk ikut perlombaan. Nah, apakah tadi Nak Rina sudah mengetahui tujuannya datang ke sini? Iya, Kak, betul. Saya sudah tahu informasi tentang pertemuan dengan Pak Jubel pada kesempatan kali ini, sehingga saya datang menemui Bapak pada siang hari ini. Baik, ya. Nah, tujuannya kita ketahui bersama, ini sebentar lagi sekolah kita mendapat undangan untuk lomba pidato dan juga Narina itu adalah salah satu andalan sekolah kita. Jadi, tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk membahas tentang perlombaan yang akan diadakan dan juga calon-calon yang akan diturunkan dari sekolah kita ini untuk mengikuti perlombaan yang nantinya akan membawa nama baik sekolah kita ini dan juga mengembangkan diri dari Narina sendiri. Nah, kemudian apakah Narina sudah siap untuk mengikuti diskusi hari ini? Iya, saya sudah siap, Pak. Oke, jadi kita sudah tetapkan tujuan untuk hari ini untuk mendiskusikan apa-apa saja yang sangat penting dipersiapkan di dalam mengikuti lomba. Nah, seperti yang kita dengarkan bahwa lomba ini akan diadakan di tingkat kabupaten. Ya, betul, Pak. Nah, Bapak mendengar Nak Rina ini tidak percaya diri. Apa betul seperti laporan dari Wakakurikulum ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi kemarin memang saya sudah ditemui oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum terkait ini, dan memang benar adanya informasi bahwa saya masih kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris yang diadakan untuk tingkat kabupaten ini. Itu yang menjadi kendala saya, Pak, saat ini untuk mengikuti lomba tersebut. Dari kesempatan yang ada di seluruh siswa, itu apakah Rina itu memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding dengan siswa-siswa yang lain? Ya, kalau berbicara kesempatan, memang Rina mempunyai kesempatan yang lebih besar dibandingkan teman-teman, karena selama ini yang terjadi adalah Rina sudah banyak
ikut lomba di tingkat sekolah, namun untuk tingkat kabupaten ini baru pertama sekali. Jadi saya merasa belum percaya diri untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten ini, Pak. Apakah selama ini Rina memiliki target-target pencapaian dalam hidup, seperti pencapaian salah satunya itu adalah tertarik untuk dorongan berprestasi di tingkat kabupaten? Kalau untuk tertarik, Pak, sebenarnya ada ketertarikan untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Namun ikuti lomba, apalagi ini adalah lomba pertama untuk tingkat kabupaten, seperti itu, Pak. Maaf, Bu, tadi terpotong ya, Lucibel ya? Iya. Nah, kita ulangi sedikit pertanyaan itu ya. Nah, apakah Rina tertarik untuk ikut lomba di pertandingan di tingkat kabupaten? Iya, saya tertarik, Pak, untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten ini. Hanya saja karena ini lomba pertama sekali yang tingkat kabupaten, sehingga saya merasa belum percaya diri untuk mengikutinya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ini kan dalam hidup kita ini kita perlu membuat ada namanya itu skala prioritas. Misalnya di dalam siswa itu menentukan skala-skala dari 1 10. Salah satunya itu adalah berprestasi di sekolah, berprestasi di tingkat kabupaten, berprestasi di tingkat nasional. Dari semua skala-skala yang ada ini, apakah Rina memiliki keinginan untuk mencapai tujuan di dalam pertandingan tersebut? Iya, kalau berbicara skala prioritas, jika diskalakan dari 1 sampai 10 atau diubah ke persentase, sebenarnya 70% saya tertarik untuk mengikuti lomba ini. Namun ada memang kendala yang saya hadapi, Pak, sehingga saya belum memberanikan diri untuk mengikuti lomba ini. Seperti itu. Iya, sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kalau kita lihat tadi sekitar 70%. Nah, Bapak mau bertanya, dari ini kan tadi Rina mengatakan sudah 70%. Apa saja kekuatan-kekuatan yang Rina miliki sehingga tadi Rina berani mengatakan sudah 70% yakin dengan kemampuan tersebut? Dari 70% itu kekuatan yang Rina miliki saat ini itu adalah motivasi dari beberapa guru dan juga teman-teman yang selalu mendukung untuk mengikuti lomba ini. Nah, untuk dari diri saya sendiri, keberanian untuk maju ini itu yang belum ada, Pak. Saya rasa 30%-nya itu dari diri saya sendiri karena ini merupakan lomba pertama tingkat kabupaten, sehingga saya merasa belum percaya diri. Kalau dari guru dan juga teman-teman itu ada kekuatan untuk memotivasi itu sekitar 70%. Jadi kalau misalnya Rina melihat selama ini peluang-peluang di sekolah itu kan cukup besar. Selama ini Rina lalu ditampilkan baik di sekolah maupun ada ajang-ajang, misalnya kita kalau ada open house, Rina selalu tampil. Dan itu apakah Rina bisa melihat peluang sebenarnya dari hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di sekolah ini? Iya, dari situ saya sebenarnya bisa melihat peluang bahwa saya
punya potensi di bagian itu, dan seharusnya saya bisa menjadikan ini sebagai satu dukungan besar untuk saya berani maju mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris tingkat kabupaten. Seperti itu, Pak. Cukup bagus sebenarnya ya. Tadi Rina mengatakan ada peluang. Ternyata Rina itu memiliki peluang yang cukup besar. Nah, Bapak mau bertanya, apa hambatan yang Rina hadapi sehingga sampai sekarang itu Rina itu merasa kurang percaya diri? Nah, untuk hambatan sendiri Pak, yaitu tadi karena ini adalah lomba pertama untuk tingkat kabupaten, sehingga keberanian itu belum terlalu besar muncul dari diri sendiri. Nah, ini yang sebenarnya harus saya latih, mungkin dengan cara diberikan dukungan dari guru pembimbing misalnya yang bisa memotivasi saya atau membimbing saya selama beberapa minggu sebelum mengikuti lomba ini. Mungkin itu harapan saya agar saya juga semakin termotivasi dan timbul keberanian dari dalam diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Cukup bagus ya. Ini Rina sekarang sudah mulai berani untuk mengungkapkan apa saja nanti yang akan dilakukan. Tadi saya tanya itu tentang gangguan atau halangan yang dihadapi Rina itu adalah ternyata pada dirinya yang masih kurang berani. Ya, tadi Rina juga sudah mengungkapkan bahwa solusinya melibatkan ada tadi guru ya, kemudian melibatkan juga bimbingan belajar tadi, dan juga memperdalam ilmu sehingga ilmu berpidato tadi ya, supaya nanti percaya diri. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bicarakan ini, solusinya apakah itu sudah bagus menurut Rina? Kalau dari saya sendiri Pak, boleh tidak nih diadakan bimbingan khusus di sekolah, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, sehingga saya lebih mantap nanti untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti lomba ini. Jadi ada pembimbing yang ikut membimbing saya menjelang mengikuti lomba di sekolah dan juga di rumah, atau mungkin di rumah itu bisa diikutkan ke tempat privat yang lebih intens lagi, sehingga saya itu semakin mantap untuk mengikuti lomba ini. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, baik. Kalau memang solusinya itu untuk Rina itu lebih percaya diri lagi dengan adanya bimbingan dan juga privat ke rumah, itu sudah cukup bagus nanti. Maka sekolah itu memiliki kewajiban. Untuk itu Rina nggak usah takut, karena nanti kita akan tetap bantu, kita akan bimbing, dan juga nanti kita akan coba carikan tempat-tempat bimbingan privat les yang terbaik di kota ini, sehingga nanti Rina akan dibimbing oleh para pembimbing yang terbaik. Nanti akan bekerjasama dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum dan juga guru pembimbing. Nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan pembimbingan yang terbaik. Nah, setelah solusi ini kita dapatkan, Rina tadi sudah mengatakan bahwa salah satunya adalah dengan pimpinan belajar mendapatkan dukungan. Rencana untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana rencana ke depannya? Kalau dari saya sendiri, supaya tujuan ini bisa tercapai, tentunya dari diri saya sendiri lebih memantapkan diri, supaya mental dan keberanian saya semakin timbul keberanian, sehingga kalau dari diri saya sendiri sudah berani, tentunya pembimbing juga nanti akan semakin baik lagi dalam proses memberikan bimbingan. Dari sini tentunya juga saya harus lebih giat dalam berlatih, karena
sudah diberikan nanti pembimbing-pembimbing khusus yang akan membantu. Nah, ini merupakan rencana yang bisa saya rencanakan untuk saat ini, Pak, supaya mencapai tujuan. Baik, terima kasih Rina ya. Dari sini Bapak simpulkan Rina itu sekarang sudah ingin mau tampil ya di kabupaten? Iya, betul Pak. Jadi setelah Bapak juga memberikan solusi-solusi dan menanyakan apa yang menjadi kendala, saya juga terbuka menyampaikan apa kendala dan juga kita membahas rencana-rencana ke depannya. Saya semakin terbuka pikiran saya untuk berani dan percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Baik, terima kasih. Jadi rencananya Nak Rina ini kan akan ikut lomba ya. Sudah muncul keberanian, hanya saja nanti akan dibantu oleh beberapa pihak. Nah, yang dalam waktu jangka yang cukup dekat, ini kan waktunya sudah semakin dekat ya. Iya, betul Pak. Lagi. Menurut Rina, bagaimana strategi yang akan kita terapkan? Apakah misalnya kita sampai melihat ke tempatnya dan lain sebagainya, bagaimana strateginya supaya nanti di kabupaten itu tidak grogi lagi, tidak percaya diri? Kalau dari Rina sendiri, Pak, strateginya itu bagaimana kalau guru pembimbing yang diberikan atau diamanahkan untuk membimbing saya itu adalah betul-betul guru pembimbing yang mumpuni, sehingga nanti juga betul-betul bisa membawa saya kepada suatu persiapan yang betul-betul matang sehingga hasilnya nanti maksimal. Kemudian untuk seperti tempat bimbel atau tempat privatnya itu dicarikan yang betul-betul bisa memaksimalkan saya semakin lebih baik lagi. Begitu kira-kira Pak strateginya. Baik ya, oke. Untuk guru pembimbing dari sekolah kita ini seperti yang kita ketahui sudah sangat sering membawa lomba-lomba dan sudah sangat mumpuni dan telaten untuk mengurus anak lomba, tidak usah khawatir. Nah, kemudian nanti untuk tempat-tempat yang lain juga nanti kita akan usahakan untuk tempat les, maksudnya itu yang terbaik juga. Nah, kemudian dari rencana yang akan kita lakukan ini, nanti kan Rina harus membuat rencana-rencana opsi-opsi tertentu. Misalnya, ini akan berhasil jika misalnya. Nah, bagaimana Rina mengetahui nanti aksi ini akan berhasil? Oke, baik Pak. Jadi dari rencana-rencana yang sudah kita buatkan tadi, seperti memilih pembimbing yang tepat, kemudian mencarikan tempat bimbel atau tempat privat yang bisa memacu saya untuk semakin giat lagi meraih prestasi di tingkat kabupaten ini. Maka ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini adalah ketika nanti hasilnya di lomba saya bisa maksimal. Itu merupakan ukuran keberhasilan rencana aksi ini. Namun tentunya kalah dan menang itu kan merupakan satu hasil dari perlombaan. Nah, bukan berarti saya harus mendapatkan juara. Ini merupakan satu keberhasilan. Karena kan ini merupakan lomba pertama untuk saya. Tentu jikapun saat lomba nanti hasilnya dikeluarkan bahwa saya tidak mendapatkan juara, ini merupakan juga suatu motivasi untuk saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Maka ukuran keberhasilannya menurut saya ketika saya sudah berani tampil di tingkat kabupaten, itu merupakan satu ukuran keberhasilan dari diri saya. Menurut saya, kalau dari pembimbing mungkin mintanya harus juara, tapi kalau untuk dari diri saya sendiri, ukuran keberhasilan itu adalah ketika saya sudah berani tampil di tingkat kabupaten, itu merupakan ukuran keberhasilan. Iya, betul sekali ya. Bapak juga setuju dengan apa yang Rina katakan. Kalau misalnya kita sudah berani tampil di tingkat kabupaten, apalagi kita ini tinggal di kecamatan ya, itu sebuah ukuran keberhasilan. Jadi tetaplah semangat,
Tapi nanti pada saat kita sudah komit atau kita sudah ingin tampil, tentu saja nanti Rina akan menghadapi gangguan-gangguan di tengah perjalanan pada saat akan mempersiapkan segala sesuatunya. Rina memiliki yang namanya cara untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dalam persiapan ini. Cara saya untuk mengantisipasi setiap gangguan maupun hambatan-hambatan itu adalah yang pertama, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, bahwa rasa percaya diri itu juga harus ditimbulkan dari diri sendiri agar saya bisa berani tampil di tingkat kabupaten. Maka saya harus percaya diri. Nah, inti dari semua ini adalah percaya pada diri sendiri bahwa saya akan berani tampil, ya walaupun nanti mungkin akan banyak orang nanti yang saya lihat di depan panggung. Nah, ini yang harus saya antisipasi, yaitu berani untuk tampil di depan umum. Kalaupun nanti ada yang menertawakan atau mengejek mungkin hasil yang saya tampilkan itu tidak semaksimal yang ditampilkan oleh peserta lain, tapi saya harus tetap percaya diri dengan apa yang sudah dilatih oleh pembimbing terhadap saya. Iya, luar biasa ya Rina ya, sudah sangat banyak sekali solusi-solusi yang diberikan dari diri sendiri. Nah, kemudian Bapak mau bertanya, apakah Rina sendiri memiliki komitmen yang tinggi dengan rencana aksi yang akan dilakukan ini? Atau apakah sudah berkomitmen untuk ikut terlibat dalam lomba ini? Gimana rencana ke depannya? Untuk komitmen tentunya jika saya sudah menyepakati ini, berarti saya sudah berkomitmen untuk mengikuti lomba ini. Nah, tentunya di sini ada orang-orang yang berkaitan dengan untuk menjaga komitmen ini. Yang pertama itu tentu diri saya sendiri sebagai pelaku dalam lomba ini, dan saya harus berkomitmen giat berlatih dengan pembimbing yang sudah dipilihkan yang terbaik dan yang mumpuni. Saya harus juga mengikuti setiap arahan dari pembimbing yang sudah diserahkan kepada saya, kemudian berkomitmen juga untuk mengikuti bimbel atau privat di luar sekolah, karena itu sudah disediakan oleh sekolah dan sekolah sudah memilihkan tempat yang terbaik. Maka saya harus berkomitmen untuk giat dan tekun dalam setiap bimbingan-bimbingan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Juga kepada pembimbing tentunya yang menjadi pembimbing saya nanti juga tentunya pasti sangat akan berkomitmen, karena para pembimbing sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan saya kepada lomba tingkat kabupaten ini. Baik, luar biasa ya, dengan solusi-solusi yang Rina sendiri berikan. Di sekolah akan memberikan hak kepada Rina dan juga akan memberikan tanggung jawab dalam sesi lomba ini, karena Rina sendiri tadi sudah memutuskan dari diri sendiri untuk mengikutinya, dan juga sudah disepakati komitmennya itu bahwa Rina akan tampil maksimal dan juga akan menjaga nama baik sekolah. Dan terutama tadi yang Bapak lihat adalah bagaimana Rina akan semakin percaya diri ketika sudah tampil di tingkat kabupaten. Baik Lana, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Bapak berharap kedepannya Rina itu harus lebih semangat lagi dan lebih percaya diri, karena nanti yang akan kita hadapi di sana itu adalah orang-orang yang berbagai latar belakang dan juga siswa-siswa yang cukup pintar-pintar. Nah, terima kasih untuk hari ini, Nak. Semoga Rina berhasil dalam pertandingan lomba pidato tingkat kabupaten, membawa nama sekolah kita menjadi dikenal orang. Khusus untuk Rina nanti berhasil di masa akan datang. Oke, Nak. Sekarang sudah boleh pulang. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada sesi
penutupan. Sesi penutupan ini adalah dari Loseveli yang akan memberikan komentar tentang proses pelaksanaan coaching. Gimana loh? Baik, terima kasih Pak Jubel dan Bu Arnis. Coachingnya lancar sekali. Ini ada beberapa yang sudah saya catat untuk pengamatan. Untuk Pak Jubel dan Bu Arnis sangat lancar dalam proses coaching, di mana dari langkah-langkah Tirta sudah berjalan dengan sangat runtun, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi semuanya runtun dari awal sampai akhir. Nah, untuk tujuan, coach sudah dapat mengarahkan tujuan dengan coachee. Nah, sebelumnya itu coach hanya memberikan pertanyaan dan coachee sudah bisa langsung mengetahui tujuan pertemuannya untuk apa. Jadi coachee sudah bisa tahu, sudah bisa menyampaikan apa yang akan dilakukan dan menjadi tujuan dari pertemuan coaching tersebut. Untuk bagian identifikasi, nah coach di bagian identifikasi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga coachee dapat dengan leluasa memberi jawaban. Jadi masuk di dalam langkah identifikasi saja antara coachee dengan coach sudah dibangun kepercayaan dan keakraban, sehingga antara coachee, terutama coachee, sudah bisa menceritakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach dengan leluasa. Nah, dari dalam hal ini juga coachee bisa menggali lebih dari kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri coachee. Coach yang menggali kelebihan yang di dalam diri coachee. Nah, yang ini yang membuat langkah selanjutnya antara dalam coaching ini berjalan jauh lebih lancar. Untuk langkah ketiga, rencana aksi, coachee sudah dapat mencari solusi atau rencana aksi yang dapat dilakukan dengan sendirinya. Karena di atas di dalam tahap identifikasi, coachee sudah diberikan penguatan, sudah bisa menjawab dengan leluasa, sehingga di rencana aksi ini coachee sendiri yang sudah menentukan rencana aksi nyata yang harus dilakukan. Untuk tahap terakhir, tahap tanggung jawab, coachee langsung bisa menangkap atau mengerti apa yang ditanyakan oleh coach. Jadi coach nggak perlu mengarahkan lagi. Coach hanya memberikan 2 pertanyaan saja untuk pertanyaan bagian tanggung jawab, komitmen dari coachee apa dan bagaimana tindak lanjutnya. 2 pertanyaan ini saja sudah bisa langsung ditangkap oleh coachee apa yang mau ditanyakan, dan coachee dapat dengan lancar menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan aksi tersebut. Nah, dari semua alur yang sudah dijalankan dalam coachee ini dengan alur Tirta, untuk Pak Jubel sebagai coach dan Bu Arnis sebagai coachee sudah menjalankan proses coaching dengan alur Tirta dengan sangat bagus. Begitu dari hasil pengamatan dari saya. Terima kasih Bu Arnis dan Pak Jubel. Apakah ada tambahan? Ya, terima kasih Loseveli. Terima kasih Bu Arnis. Jadi mungkin untuk praktik coaching dari saya sampai di sini. Nanti ke praktik yang kedua. Sebelumnya ini saya ini dulu ya rekamannya ini saya. Berarti rekamannya satu-satu ya? Iya Bu, supaya nanti
Belum buka, right? Oke, kita mulai yang kedua. Yang kedua itu coachingnya itu adalah Coachnya saya, coachingnya Losa Valley, Saya, pengamatnya ya. Pak Jubel. amat saya ya. Pengamat Pak Jubel, coachingnya Losa Valley, coachnya saya. Kasus anak privat. Sekarang 235, nanti kita 30 menit satu orang. Berarti sampai 235. Aku jalan tadi sengaja supaya aku terakhir. Ini masih ada? Masih kan? Masih buka tuh. tempat Losa Valley agak rame ya. Iya, tempat saya agak rame sebentar ya. Gimana Bu Arnis, masih kedengaran? Enggak ada. Oke. Apa suara saya ada suara berisik-berisik? Ada ya? Iya Bu, Ya, sebentar ya. nggak apa-apa dah, kita bisa dah. Belum pulang guru-guru ya. Gak apa-apa lah Bu. Belum. Iya. Kami sini juga sampai jam 4. Masuk ya suaranya. Iya, yang dari Bu Arnis tadi kan lebih ramai. Ini keren ya, yang punya Bu Arnis ini, dia kalau dibuka ini nggak kedengaran. Iya. Gimana? Tadi kedengeran? Enggak, mantap, keren. Oke, silakan. Ini udah nggak lagi? Ini udah kedengaran. Oh, udah kedengeran. Oke, baik. Kita masuk kepada kasus kedua ya. Berarti di sini nama siswanya nggak ada ya. Saya buat namanya. Iya. Namanya Feli, biar Feli aja namanya ya. Feli, biar saya tahu, saya dipanggil. Oke, baik. Feli ya. Nah, udah tahu ya kasusnya ini ya. Yang les privat, Feli-nya nggak ikut les, kemudian si guru anggap aja kira-kira lesnya apa, yang Feli nggak ikut les, nggak ikut apa gitu. Jadi kita biar lebih enak. Les apa gitu? Pelajaran Bu Arnis aja. Pelajaran saya matematika. Oke, siap. Berarti nggak ikut matematika. Siap. Oke, matematika ya. Oke, baik. Baik, selamat siang, Feli. Selamat siang Bu Arnis. Iya. Apa kabarnya nak hari ini? Biasa Bu, masih biasa aja kabarnya. Oh, biasa aja ya, nggak ada senangnya. Berarti ada yang ini ya,
ada sesuatu nih. Makanya nih Ibu panggil menghadap ke Ibu sekarang nih siang hari ya. Ada yang mau kita bincangkan. Boleh ya Nak ya? Boleh Bu, saya juga sedang pengen ada yang mendengar saya cerita atau ada tempat buat saya mengeluarkan unek-unek saya juga Bu. Oh iya, betul. Berarti kita boleh ya untuk langsung berdiskusi tentang apa yang Ibu dapatkan informasi beberapa hari ada informasi yang masuk kepada Ibu. Makanya Ibu minta untuk ada pertemuan kita berdiskusi tentang hal itu. Kira-kira ini kamu mau menceritakan sendiri atau seperti apa? Saya bersedia menceritakan sendiri, tapi Ibu boleh saya tahu nggak yang Ibu dengar itu seperti apa? Iya, baik. Jadi yang Ibu dengarkan itu adalah Feli di dalam kelas itu disindir oleh seorang guru, ya. Kemudian Feli merasa bahwa sindiran itu mengena pada Feli sehingga ya kamu merasa tersinggung akan sindiran oleh guru tersebut. Yang seperti itu Ibu dengarkan. Apakah itu betul? Iya Ibu, jadinya saya merasa tersinggung. Mungkin yang Ibu dengar sama yang saya rasakan itu memang sama. Dan saya merasa tersinggung dan tidak hanya seperti itu aja. Sebenarnya saya sakit hati Bu, seperti begitu. Jadinya saya senang sekali kalau ada pertemuan dengan Ibu untuk siang ini. Ya baik. Jadi seperti ini. Nah, saya kan di sini selaku wali kelas Feli nih supaya Ibu juga tahu apa yang menjadi kendalanya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kira-kira pertemuan ini dikatakan nanti berhasil apabila seperti apa nih? Karena kan Feli ada memiliki keluhan-keluhan. Nah, kira-kira pertemuan ini menurut kamu akan berhasil atau mempunyai sesuatu yang bermakna jika apa gitu, supaya kita juga tahu. Iya Bu, pastinya saya mau ada tujuan yang bisa saya capai dari pertemuan ini. Tujuannya saya mau setidaknya saya nggak mau disinggung-singgung lagi seperti begitu. Dan untuk ukuran keberhasilannya itu saya mau dong saya diperlakukan sama seperti murid-murid lain di dalam kelas. Iya betul sekali itu nah bahwa semua murid di dalam kelas dan di dalam sekolah itu adalah sama hak dan kewajibannya. Maka tentunya Feli juga berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti teman-teman yang lain. Oke, boleh nih Bu lanjutkan ya. Nah, iya Bu. Kita ini kan sudah tahu nih kendala kamu itu tadi disinggung atau disindir oleh guru matematika ya. Kita langsung sebutkan saja karena memang kamu tidak ikut les matematika. Betul Nak ya? Tidak ikut les matematika. Benar Ibu. Kemudian nilai-nilai kamu juga berbeda dari teman-teman yang lain. Itu apakah memang kamu yang melihat sendiri atau seperti apa nilai kamu bisa berbeda dengan teman-teman? Ya beda lah Bu, masa teman yang nggak ngerti ngerjakan tugas bisa lolos dari latihan atau ulangan itu. Sedangkan saya kan nggak jelek-jelek amat loh matematika saya.
Terus materi itu saya juga bisa. Masa iya saya nggak lolos, saya nggak lulus dari KKM-nya? Oh iya, berarti kamu melihat sendiri ya, ada teman yang nilainya lebih tinggi daripada kamu, padahal kemampuannya juga masih di bawah kamu. Seperti itu ya, Feli ya. Iya, oke, baik. Iya, Bu. Ada lagi yang mau kamu sambung? Nah, kalau untuk nilainya, saya nggak tahu ya nilainya berapa, dan saya juga malu untuk menunjukkan nilai saya ke teman-teman. Cuman saja nama-nama yang remedial, masa cuman saya yang remedial, terus dibilangnya karena saya nggak ikut privat. Kan saya Ya. udah bisa, kenapa saya harus ikut privat lagi? Begitu ya. Berarti ini membuat kamu tidak nyaman ya karena diperlakukan tidak adil di dalam kelas pada pelajaran matematika tersebut. Berarti Iya, kamu merasakan sesuatu yang tidak adil ya. iya, Ibu. Iya. Kemudian boleh nggak Ibu tahu nih kira-kira apalagi yang kamu rasakan selain ketidakadilan di dalam kelas pada saat pelajaran matematika itu? Selain itu, saya merasa tertekan dan saya merasa terancam juga, Bu. Jadi, saya kalau udah lihat jadwal pelajaran dan ada pelajaran matematika, saya lebih mending pergi kemana atau nggak usah masuk kelas kalau bisa. Jadi, saya tersinggung memang iya, terus saya tertekan dan terancam juga. Gitu, Bu. Kamu merasa terancam, merasa tertekan, sehingga kamu juga malas untuk mengikuti pelajaran di pelajaran matematika tersebut ya. Iya, Bu. Kemudian nih, apakah sebelumnya kamu sudah pernah menceritakan keluh kesah Feli ini kepada guru yang mengampu mata pelajaran matematika tersebut? Enggak pernah, Bu. Boleh tahu alasan kamu tidak bertanya atau tidak berani untuk bertanya dengan guru tersebut? Saya nggak berani lah, Bu. Nanti saya pula yang diancam lagi nggak lulus karena nggak ikut privat. Terus kayak udah lihat saya aja kayaknya saya udah seperti musuh yang berat banget sama bapak itu. Jadinya saya nggak berani ngomong apapun itu juga. Oke, berarti kamu belum berani untuk menemui bapak tersebut karena kamu masih ada rasa takut ya untuk bertemu langsung dengan bapak tersebut. Iya. Oke, baiklah. Apakah kamu ada rencana untuk ikut les dengan bapak tersebut? Enggak, Bu. Enggak ada. Kemampuan kamu dalam matematika menurut kamu sudah memang betul-betul mampu ya sehingga kamu tidak perlu mengikuti les? Benar, Ibu. Menurut saya kalau tidak les saya juga mampu mengikuti pelajaran. Terus saya sendiri belajar dan review ulang apa yang diajarkan oleh guru itu menurut saya sudah bisa, dan selama ini saya tidak ada kendala dalam pelajaran, terutama di pelajaran matematika. Baik, oke, baik. Setelah saya identifikasi apa yang menjadi permasalahan Feli, kita bisa melihat di sini kira-kira apa rencana ke depan yang bisa Feli lakukan supaya kita menemukan solusi dari
permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Iya Bu, sebenarnya sama Bapak Matematika ini beliau baik Bu, karena dari kelas 10 saya juga diajar sama beliau. Tapi karena di kelas saya ini lebih banyak teman-teman yang les privat sama beliau, jadinya saya beda sendiri, saya nggak di dalam kelompok. Nah, kalau saya bisa mendekatkan diri dengan Bapak Matematika, menurut saya malah bisa membantu Bapak untuk saling belajar atau saling mengajar sama teman-teman yang lain pas di sekolah atau pas pelajaran Bapak itu. Berarti Feli akan melakukan pendekatan dengan Bapak tersebut supaya Feli juga bisa lebih dekat dengan Bapak tersebut. Apakah seperti itu? Iya Bu, karena saya sendiri juga merasa tidak mungkin kejadian seperti begini atau yang saya rasakan seperti begini terus-menerus sampai saya lulus nanti. Jadi saya juga harus bisa, saya sendiri sih Bu, harus bisa membangun satu hubungan antara guru dan murid dengan baik. Menurut saya seperti gitu Bu. Ya, baik sekali itu. Itu merupakan solusi yang baik. Apakah ada solusi-solusi yang lain, misalnya melalui nilai ulangan atau nilai ujian yang harus kamu buktikan ke Bapak bahwa nilai ulangan saya juga bagus? Bisa Bu, kalau untuk nilai ulangan dan nilai latihan bisa tetap saya pertahankan nilai-nilai saya yang selama ini sudah bagus. Dan ada lagi ini Bu, karena saya bisa menangkap dengan cepat yang Bapak jelaskan, saya juga boleh ya bantu Bapak untuk saling mengajar teman-teman yang belum benar-benar mengerti di pelajaran di materi yang diajarkan. Ya, betul. Itu juga merupakan solusi yang terbaik ya. Yang pertama tadi kamu berusaha melakukan pendekatan. Yang kedua, kamu bisa mempertahankan atau mengklarifikasi hasil nilai dan latihan ulangan atau juga latihan-latihan di dalam kelas kepada Bapak tersebut. Kemudian juga yang terakhir tadi kamu bisa memberikan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang lain yang juga belum begitu paham dengan pelajaran matematika. Nah, di sini berarti kamu sudah menemukan solusi. Itu adalah cara kamu untuk bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan kamu saat ini ya, Feli. Bagus sekali itu. Nah, kemudian nih kira-kira apa yang menjadi komitmen kamu supaya kamu bisa menjaga komitmen kamu ini, kira-kira apa rencana yang harus kamu lakukan, kira-kira seperti itu? Saya akan memberanikan diri untuk bertemu dengan Bapak. Setelah itu saya akan lebih dekat bukan mendekatkan diri gimana ya Bu ya, cuman saya akan menjelaskan ke Bapak apa yang sudah saya rasakan dan hal-hal positif dan dari materi yang Bapak ajarkan ke saya. Jadi saya tidak akan menilai negatif untuk Bapak Matematika. Saya akan lebih melihat nilai-nilai positif yang sudah Bapak ajarkan ke saya. Oke, baik. Berarti itu adalah komitmen yang bisa kamu berikan, yaitu lebih menunjukkan
apa hal-hal baik yang sudah diajarkan oleh Bapak tersebut, sehingga Bapak itu juga bisa melihat bahwa kamu itu sebenarnya punya potensi dalam matematika ya. Tidak serta-merta Bapak menilai hanya lewat anak-anak privat yang ikut privat kepada Bapak tersebut, dan akhirnya Feli menjadi dikesampingkan karena tidak mengikuti privat. Dengan begitu akhirnya nanti Bapak tersebut pun akan terbuka hatinya melihat bahwa ternyata anak ini pun tidak tidak melakukan timbal balik gitu, walaupun saya sindirnya ternyata dia juga tidak melakukan hal yang jelek terhadap diri Bapak tersebut. Akhirnya Bapak itu juga akan terbuka hatinya nanti ya, mungkin seperti itu kalau dari Feli ya. Bagus sekali Nak. Iya, nah Ibu. Kemudian nih kan kamu sudah tadi berkomitmen seperti itu, dan kamu juga akhirnya sudah yang kamu rasakan saat ini seperti apa setelah kamu sudah menceritakan semuanya, apa yang menjadi kendala kamu selama ini, kemudian kamu juga bisa mencarikan solusi dan kamu juga sudah berkomitmen, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa bukan benar senang gimana, tapi saya merasa saya lega, Bu. Ternyata dengan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi-solusi yang selama ini belum saya terpikirkan. Iya, berarti kamu sudah merasa lega karena sudah menceritakan apa yang menjadi terpendam selama ini di dalam diri kamu ya. Tentunya ini juga bukan hal yang mudah karena selama di dalam kelas pelajaran beliau kamu merasa bahwa beliau sering menyindir gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang tadi kamu sampaikan, komitmen-komitmen seperti akan melakukan pendekatan kepada Bapak tersebut, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik sehingga nanti kondisi belajar di dalam kelas juga semakin kondusif, kamu bisa belajar dengan nyaman dalam pelajaran matematika dengan Bapak tersebut. Nah, begitu mungkin ya Feli. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini sudah meluangkan waktu bersama Ibu selaku wali kelas kamu, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan kamu juga bisa kembali ke dalam kelas dengan suasana yang lebih nyaman, bisa belajar dengan lebih baik lagi di dalam kelas. Begitu saja dari saya, Feli. Selamat siang. Iya Ibu, terima kasih Bu sudah mendengarkan saya. Terima kasih Bu. Iya, boleh pulang Feli. Iya. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya itu yang coaching yang dilakukan oleh Bu Arnis dengan Bu Feli tadi. Serasa memang terlihat, kalau saya melihat itu seperti melihat guru dan siswa, dan Lo Feli juga pas seperti siswa yang sedang curhat. Iya. Itulah. Saya akan memberikan tanggapan mengenai dari observasi yang hari ini saya observasi. Yang pertama, dari cerita ini tujuannya sudah disampaikan tadi, tujuan pertemuannya itu sudah disampaikan dengan cukup bagus. Apa tujuan pertemuan hari ini, kemudian rencananya pertemuan, dan juga tadi sudah disampaikan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari pertemuan ini kepada siswa. Kemudian berikutnya yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Jadi saya melihat langsung bahwa umpan balik yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Arnis berhasil membuat murid, khususnya tadi sini Lo Feli sebagai murid, berhasil mengorek apa yang membuat selama ini malas sampai kepada dari teman-temannya juga membuli dan lain segala macam, sehingga tidak suka dengan pelajaran matematika dan juga gurunya. Nah, kemudian berikutnya sampai kepada rencana aksi tadi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam melaksanakan permasalahannya. Tadi kita lihat, sebelumnya tadi solusi juga sudah diberikan ya, langsung tadi daripada coaching tadi, dan setelah itu tadi ditanyakan bagaimana
rencana aksi ke depannya. Itu tadi ditanyakan bagaimana rencana aksi ke depannya dan sudah dijawab dengan bagus oleh Koci tadi, yaitu Koci melihat atau menilai dari hal-hal positif yang diberikan oleh guru matematika. Jadi bukan hanya pelajaran akademis saja, tapi tadi di sini lebih kepada melihat nilai-nilai positif yang sudah diberikan daripada Pak Guru tadi. Itu yang daripada rencana aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab bagaimana untuk menjaga komitmen tersebut. Di sini tadi sudah dibahas, dan juga untuk menjaga komitmen tersebut tadi Joseph Feli akan terus melakukan hal-hal positif dengan guru matematika tadi, sehingga pembelajaran itu tidak lagi menjadi hal-hal yang menakutkan. Ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya komentari dari lembar observasi ini. Cukup bagus menurut saya ya. Ini hampir menonton apa tadi saya? Seperti nonton. Kalau nanti kita buka ini, mungkin Bapak Ibu nanti buka nanti di rekaman, seperti nonton ada seorang anak yang curhat pada wali kelasnya, betul-betul seperti seseorang yang sedang curhat. Mantap. Oke, terima kasih untuk Bu Arnis dan juga Mas Fedi pada ya, terima kasih Pak Jubel atas pengamatannya. Terima kasih Pak Jubel. Baik, kita akan lanjut ya. Waktunya pas ya? Waktunya pas Bu. Nanti mungkin ditambah penguatan dari Bu Arnis nanti untuk ditambahkan sedikit pengantar 30 menit lewat sedikit. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu ada seorang guru di sini. Sebentar saya simpan. Sepertinya kalau saya simpan Bu ini, saya rekam sendiri. Yang suara saya tidak kedengaran. Dia Google Meet ini ternyata merekam dari dalam. Kalau dari luar dia nggak bisa. Jadi nanti kita tunggu dari Pak Budi aja lah ya. Boleh. Beda dengan apa namanya ini? Zoom dia langsung bisa merekam. Oke, berikutnya kita akan ada seorang guru yang disupervisi oleh pengawas itu ya, soalnya kan? Iya. Benar. Buku teks dan pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah ya, sampai kepada kepala sekolah kasus tersebut. Iya. Ya, kita baca sebentar ya supaya kita. Oke, kasusnya itu adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan. Ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Berarti ini kasus ini saya yang disupervisi oleh pengawas ya Lucia ya? Ya kan? Iya. Terus Bapak yang istilahnya Bapak yang dikomplain dah. Ya, karena saya menggunakan sumber-sumber lain. Ketika diingatkan tidak menggunakan buku teks. Jadi sumber-sumber lain. Ngajar ke kelas. Ngajar ke kelas itu nggak bawa buku. Baiklah, kita langsung saja. Tapi yang Pak Jubel ajarkan masih tetap sesuai dengan kurikulum. Ya. Oke. Berarti saya coachnya Pak Jubel Koci, Bu Arnis pengamat ya. Iya. Kita nanti untuk waktunya itu kita berakhir di 3.38 ya.
Oke. 338. Ya. Oke. Kita mulai sekarang? Ya, silakan. Oke. Ya. Selamat siang Pak Jubel. Siang Bu, ya ini kali ini agak datang ya ke tempat saya. Terima kasih. Udah makan belum Pak? Sudah makan. Sudah ya. Gimana nih akhir-akhir ini? Gimana kabarnya? Kabar baik Bu, menyenangkan. Gimana dengan Ibu? Saya samalah, seperti biasa, baik-baik juga. Iya. Gimana Pak sama ngajarnya selama ini? Wah, ajarnya menurut saya sangat menyenangkan Bu, karena sekarang ini kan menerapkan konsep merdeka belajar. Jadi saya itu nggak pernah terbeban dengan mengajar. Sangat menyenangkan sekali. Oh, menyenangkan sekali ya. Kalau kayak gitu saya bolehlah ikut belajar di kelas Bapak. Biar saya juga belajar dari Bapak gimana belajarnya menyenangkan. Iya, boleh juga Bu, kapan-kapan duduk di belakang. Boleh, kita kolaborasi ya nanti. Iya. Nih Pak Ju. Iya. Untuk pertemuan hari ini kan sudah kita rencanakan. Iya, kemarin tuh. Ya nih, kira-kira dari Pak Jubel ada tujuan apa ya dari pertemuan kita hari ini? Ya, seperti yang kemarin Ibu bilang kan, bahwa ini kasus saya kan sampai terakhirnya, rupanya pengawas itu kasih tahu kepada kepala sekolah yang kasus waktu saya di supervisi itu. Lah, berat kali sampai kasus, nggak sampai kasus Pak. Iya, jadi kita bincang-bincang aja lah. Iya Bu, boleh. Nah, jadi kalau yang Bapak bilang kasus, nggak ada. Itu cerita Bapak kemarin disupervisi sama pengawas. Terus kalau udah kayak gitu, Pak Jubel pengennya dari pertemuan kita hari ini ada tujuan apa ya? Ya, tujuannya Bu, nanti saya menemukan solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga kepala sekolah dan juga pengawas merasa nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Iya, biar kita sama-sama nyaman ya. Mana Bapak juga memang sudah menerapkan merdeka belajar. Cuman kalau memang Bapak menerapkannya, terus kesempatan-kesempatan apa yang Bapak miliki? Ini kan udah ngomongin isunya Pak Jubel nih, terus masuk kelas nggak pakai buku, ngajarnya nggak pakai buku. Ada kesempatan apa ya yang dari Bapak bisa kita lihat nggak pakai buku juga bisa ngajar loh. Iya, sekarang kan Bu, itu kesempatannya cukup luas di zaman teknologi modern sekarang ini. Kalau kita menggunakan teknologi-teknologi untuk membantu anak-anak untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, berikut juga dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di luar, menurut saya itu cukup sebenarnya tanpa menggunakan buku teks. Karena buku teks itu kan cukuplah bagi siswa. Kalau untuk guru, ya menambahkan apa yang ada pada buku teks sebenarnya. Kalau kayak gitu berarti menurut Pak Jubel nggak pakai textbook aja kita sebagai guru bisa lah ya. Ya, menurut saya kan Bu, apalagi saat ini pemerintah memberikan kebebasan dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada guru untuk mengembangkan inovasi sehingga guru-guru berinovatif dan siswa-siswa kan melihat kita tidak menjadi guru yang kaku, hanya melihat buku. Kan pengawas kemarin bilang, Bapak harus pakai buku lah. Itu kan kalau zaman saat ini berbagai media itu kan bisa digunakan. Jadi anak-anak melihat mengikuti perkembangan zaman. Kita terlihat di depan anak-anak itu kan memiliki pengetahuan-pengetahuan terkini sehingga kita memiliki wibawa jadinya di depan siswa kita. Iya, nah kalau begitu berarti Bapak memang menerapkan guru inovatif nih. Iya, seperti itu. Nah,
Kalau begitu dari guru inovatif, dari inovasinya Bapak, ada kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil nggak? Ya, Ada kemungkinan-kemungkinan peluang bagaimana nggak? peluang-peluang yang ingin saya dapatkan itu kan di sini murid melihat kita itu dapat mengembangkan teknologi dengan cepat, dan juga kita mau murid itu juga mengikuti perkembangan teknologi dan mereka terinspirasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Contohnya itu kan saya kemarin sudah tunjukkan kepada pengawas bahwa saya memiliki ada konten itu dari blog, saya memiliki 3 blog, bisa menulis di situ, tulisan-tulisan itu bisa nanti diakses oleh siswa dimanapun mereka berada. Kalau buku itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana, ya harus ada pakai tas. Kalau ini kan bisa diakses di mana-mana pakai handphone yang kecil. Kemudian ada juga saya kembangkan YouTube, sehingga kan mereka nanti dimanapun mereka bisa mengakses dengan apa yang sudah saya buat tersebut. Wes, Pak Jubel nih keren kali, udah ada 3 blog, terus ada YouTube-nya lagi. Nah, kalau gitu Pak, udah ada solusi seperti begini, terus Bapak nggak ngajar pakai textbook, cuman mengandalkan ya dari blog atau dari yang lain, teknologi yang lain, menurut Bapak ada hambatan atau ada gangguan apa nggak selama ini? Saya memang menghadapi tantangan jadinya Bu. Tantangannya itu adalah itu distandarisasi pada kurikulum. Kalau kita kan saya itu mengambil kasus-kasus yang terkini yang viral dan juga apa yang ada saat ini itu yang saya ajarkan. Nah, tantangan saya itu memang di dalam melaksanakan pembuatan media di internet ini adalah standarisasi pada anak-anak itu jadi nggak standar, memang saya akui sendiri tidak standar. Dari tidak standar ini, tapi Pak Jubel juga tetap menentukan ada penilaian sendiri ya Pak ya? Ya, saya tetap melakukan penilaian dengan membuatnya itu di Google Classroom. Kemudian saya juga menyuruh anak-anak itu menulis esai di blog tersebut. Nanti akan ditentukan kapan waktunya dan juga bagaimana nanti mereka mengumpulkan, sudah dibuat di situ rubrik penilaiannya. Oh, keren kali Pak, seperti begitu. Nah, berarti dari Pak Jubel yang sudah merencanakan semua ini, sebenarnya menurut Bapak tidak ada masalah yang besar dong, tidak menggunakan textbook ke dalam kelas? Ya, sebenarnya saya merasa hampir dari buku yang ada buku teks itu kan itu yang kita tulis sebenarnya, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menulis tersebut. Itu yang saya lakukan selama ini. Iya, jadi kalau di blog atau di YouTube itu bisa diakses kapanpun juga, pakai handphone kecil aja juga bisa ya Pak ya? Ya, itu yang saya ambil dari segi positifnya. Oh, iya, tapi kan kalau dari pengawas yang kemarin udah membesar-besarkan ini, sepertinya kita harus ada rencana untuk dari Pak juga ada rencana apa nggak untuk bisa tetap menerapkan ngajar tanpa textbook nih? Iya, itu kemarin saya sudah ada solusi yang saya ambil sendiri, Bu. Jadi rencananya nanti saya akan tunjukkan bahwa permintaan dari pengawas itu sebenarnya tetap saya laksanakan dengan cara di dalam blog yang saya buat itu semua. Itu nanti akan saya tampilkan juga materi itu. Memang waktu itu kan pengawas lihat blog saya itu belum sempurna, belum siap. Sehingga pengawas mengatakan, oh ini aja belum siap. Ini blogmu ini bilang ini kemarin blog ini kan belum siap Bu. Nanti saya solusinya adalah tetap memang mengandalkan buku teks tersebut, tapi nanti supaya anak-anak itu lebih cepat untuk mendapatkan materi-materinya di mana mereka berada, sehingga nanti saya akan membuat seluruh materi-materi tersebut di blog itu nanti akan saya upload semua. Itu rencana saya ke depannya. Oh, iya, berarti dari textbook udah Bapak rangkum lah ya istilahnya. Iya, seperti itu udah saya rangkum, buat kesimpulan yang benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan dari anak sekolah kita ya Pak ya.
Iya, sudah. Nah, berarti begitu kan udah ada solusinya dari Bapak. Nah, kemarin kan si pengawas itu udah lapor ke kepala sekolah nih. Bapak ada rencana atau ada cara yang bagaimana biar kepala sekolah juga bisa tahu Pak Jubel ada rencana untuk masukkan textbooknya itu ke dalam blog yang sudah disimpulkan. Jadi di blognya Pak Jubel, anak-anak juga bisa belajar sama seperti sedang membaca textbook. Harusnya seperti gitu. Iya Bu, saya ada rencana menyampaikan kepada sekolah. Dan ini nanti saya juga rencana akan memperkenalkan blog saya ini juga malah kepada semua guru-guru. Karena ini adalah sesuatu hal yang bagus, yang positif. Tapi nanti saya akan terangkan juga kepada sekolah karena ini sudah sampai kepada kepala sekolah kemarin konsen daripada pengawas ini. Saya akan jelaskan bahwa penggunaan blog itu tersebut itu nanti akan bisa memangkas waktu dan juga memangkas jarak antara pengajar dengan siswa. Dan saya akan jelaskan, saya akan bantu juga guru-guru untuk membuat blog sehingga nanti pelajar-pelajar yang lain juga bukan hanya pada materi saya, tapi nanti saya akan mengajarkan kepada guru-guru yang lain cara untuk membuat blog. Tapi tetap juga nanti keputusan-keputusan itu nanti akan saya serahkan kepada kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mau menerima saran-saran yang saya buat apakah didukung atau tidak? Nanti saya sudah ada rencana sebenarnya Bu, tapi memang sampai sekarang belum ada waktu saja. Nanti saya pasti akan langsung ke kepala sekolah untuk masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, apalagi rutinitas kita kan udah tinggi banget ya Pak ya. Udah banyak tugas kita, mana kita mengajar berapa kelas, mau ketemu sama kepala sekolah aja kita kadang harus buat jadwal. Nah, dari Pak Jubel nih, ini kan kayaknya udah genting banget ya, sampai pengawas aja udah ngomong ke kepala sekolah. Pantes harusnya pengawas ngertiin caranya kita memang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, kalau begitu dari Pak Jubel, kira-kira nih kapan rencananya ini, rencana ketemu sama kepala sekolah, atau rencana ngajarin guru-guru untuk blognya itu bisa dilaksanakan ya? Ya, itu yang seperti yang Ibu Feli tadi bilang itu kan memang saat ini kita sangat sibuk ya. Semua itu kegiatan-kegiatan cukup padat. Apalagi sekarang masuk bulan-bulan di semester, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Nanti saya akan lihat waktu dan saya nanti akan diskusi juga dengan wakil kurikulum kapan nanti, karena mungkin wakil kurikulum yang paling mengetahui jadwal-jadwal dari kepala sekolah apa saja kegiatannya. Secepatnya saya akan selesaikan masalah ini dan nanti saya akan meyakinkan kepala sekolah bahwa yang saya lakukan ini didukung oleh siswa. Nanti kan saya rencananya Bu bikin juga di angket berapa persenkah siswa yang suka, berapa persen siswa yang senang dengan yang sudah saya lakukan. Itu berdasarkan angket tersebut, maka nanti saya bisa selesaikan. Karena kemarin waktu sebelum pengawas datang sudah pernah saya buat itu saya angket anak-anak itu hampir sekitar 100% mereka sangat setuju dengan guru-guru mengikuti perkembangan terkini. Jadi mereka merasa tidak bosan, kemudian guru juga memiliki wawasan. Nah itu nanti secepatnya nanti akan saya laporkan juga kepada kepala sekolah supaya solusi masalah ini didapatkan. Iya, berarti bisa disimpulkan ternyata dari Pak Jubel sendiri sudah ada rencana-rencana aksinya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Nah, jadi tadi ada survei dengan murid, terus menyampaikan ke kepala sekolah. Kalau begitu, menurut Pak Jubel sendiri, ada ukuran keberhasilan apa dari rencana ini, Pak? Bagaimana ukurannya yang Bapak lihat agar di mana rencana ini sudah berhasil? Ya, itu tadi makanya tadi saya bilang Bu, ukuran keberhasilan saya itu adalah sekarang itu kita harus memperhatikan kebutuhan murid. Jadi
pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita tidak peduli dengan pengawas tidak senang, tapi yang paling kita pentingkan adalah bagaimana siswa berhasil di masa yang akan datang. Karena seperti yang kita ketahui, Bu, fungsi daripada sekolah itu adalah menemukan bakat anak, mengembangkan bakat anak, mempersiapkan anak untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sehingga saya juga memiliki tugas untuk mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik dengan cara mengikuti perkembangan terkini, dan juga anak-anak itu juga saya ajarkan bagaimana untuk mendapatkan uang di masa yang akan datang melalui konten-konten. Nah itu jadi menurut saya ukuran keberhasilan itu adalah ketika anak-anak itu merasa suka, merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, dan di masa yang akan datang mereka berhasil. Dan jangka pendeknya mungkin saya akan, itu tadi, ukuran keberhasilan adalah dari angket yang mereka jawab. Nah, seperti itu kira-kira. Luar biasa Pak Jubel. Ini kayak seperti kita selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan alam ya. Ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi asal murid itu sudah ngerti gimana senang belajar, gurunya bisa berinovasi, itu benar-benar merdeka belajar jadinya ya Pak. Iya, betul. Ya, ini keren banget sama rencananya. Nah, kalau begitu siapa-siapa aja yang bisa Bapak ngajak nih dalam komitmen Bapak nih, jangan udah ada rencana, tapi kalau Bapak jalan sendiri, Bapak ngerasa berat nggak? Atau mau ada siapa aja yang bisa membantu Bapak dalam komitmen ini? Iya, saya juga memang membutuhkan dukungan, Bu ya. Dukungan yang saya butuhkan itu terutama dari siswa. Kalau memang siswa itu tidak suka dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, maka itu yang pertama saya akan hentikan. Memang saya akan menggunakan seperti zaman dulu, mengajar dengan teks, atau mungkin saya diktekan aja supaya anak-anak itu, kalau memang mereka suka dengan belajar seperti itu kan. Nah yang pertama adalah dukungan dari siswa. Kemudian dukungan yang saya harapkan itu adalah dukungan dari wakil kurikulum sebagai orang yang paling mengetahui dapurnya ilmu pengetahuan yang ada di sekolah itu, bagaimana sistem-sistem itu diatur, sehingga kurikulum juga harus mengetahui, oh ini ada pergerakan yang bagus ini dari guru. Nah yang terakhir yang saya butuhkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah. Inovasi-inovasi sebagus apapun, kalau misalnya kepala sekolah tidak mendukung, maka tidak ada artinya. Nanti kalau inovasi itu dibuat, tapi kalau kepala sekolah juga tidak bergerak dengan cepat, maka tidak bisa juga berjalan. Nanti akan sesuka hatinya juga untuk mengarahkan. Jadi dukungan-dukungannya itulah. Yang pertama tadi yang paling saya harapkan itu adalah dukungan dari murid. Karena tujuan akhirnya adalah untuk murid tersebut. Seperti tadi saya bilang, sekolah memiliki fungsi, salah satunya fungsi nyata itu adalah mempersiapkan anak untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah itu dukungannya yang pertama murid, kemudian wakil kurikulum, guru-guru, dan juga kepala sekolah. Demikian Bu. Iya Pak, saya ngerasa ini rencananya sepertinya tinggal dijalankan saja. Berarti ada dukungan, ada yang bisa membantu itu tidak dari siswa saja, tapi siswa memang memegang porsi yang besar ya, karena memang untuk semua rencana itu untuk siswanya. Nah, dukungan dari wakil kurikulum, terutama dari kepala sekolah juga sangat dibutuhkan, di mana kita juga tahu kita melaksanakan atau ada rencana apapun juga tetap harus dari persetujuan kepala sekolah. Iya. Iya. Nah, saya juga kalau begitu Pak Jubel juga harus benar bisa menjalankan nih biar guru-gurunya juga tergerak. Berarti dari pertemuan kita hari ini kira-kira Pak Jubel sudah lebih tahu, lebih jelas nanti ke depannya untuk rencana tidak ngajar tidak menggunakan textbook itu seperti apa Pak? Ya, itu rencana saya memang Bu. Saya akan tetap padukan, saya akan tetap antara buku dan juga online menggunakan media yang saya buat sendiri. Tapi saya tetap juga menghargai. Di sini saya sudah belajar dari teguran yang dilakukan oleh pengawas kemarin. Sepertinya
pengawas itu kan merasa bahwa saya itu tidak menghormatinya. Padahal bukan itu yang mau saya tunjukkan waktu itu, Bu. Saya mau menunjukkan bahwa di sini ada inovasi loh. Ada inovasi bahwa untuk memangkas jarak yang cukup jauh antara guru dengan siswa, ternyata bisa dibuat di melalui inovasi. Nah, sehingga rencana saya ke depannya itu akan memadukan buku dan juga memadukan secara blog. Artinya di sini kita nanti kalau pengawas datang kan, Bu, ini saya sudah melakukan antara menggunakan buku dan juga blog. Jadi pengawas pun nanti saya juga akan merasa berterima kasih karena sudah ditegur oleh pengawas waktu itu. Kalau tidak ditegur mungkin bisa jadi. Nah di sini baru saya sadar ternyata anak-anak itu memang beli buku, sehingga kan perlu buku itu. Nih waktu saat ini karena diskusi jadi saya sadar, Bu, anak-anak beli buku. Tapi saya menggunakan blog. Jadi apa fungsinya buku itu? Jadi nanti kan buku itu ternyata berfungsi. Ini saya jadi sadar ini karena pengawas itu tegur dan juga diskusi kita hari ini. Berarti nanti anak-anak itu untuk tugas-tugas tertentu, nanti misalnya halaman 95 ada tugas, oke nak, nanti yang di situ boleh dikerjain. Kemudian untuk supaya file-filenya ini tidak lari kemana-mana, boleh diupload. Kemudian nanti linknya dikirim. Oh, ini saya terinspirasi jadinya, Bu. Iya Pak, berarti sudah ada yang gambaran dari tujuan pembicaraan kita hari ini ya Pak ya? Ya, sudah sangat jelas gambarannya, Bu, ke depannya. Iya Pak. Pengawas senang, kepala sekolah suka, kemudian anak juga suka. Nah, itu nanti akan yang saya rencananya ke depan. Guru yang ngajar juga senang. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, Pak Jubel. Terima kasih atas cerita dari Pak Jubel dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Kita tunggu untuk aksinya, rencana aksinya bisa segera mungkin dilanjutkan ya Pak ya. Baik Bu Feli, karena saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan diskusi pada hari ini saya jadi merasa sadar, saya merasa ada tanggung jawab ternyata yang harus dilakukan terhadap pengawasan, kemudian kepala sekolah, kepada siswa yang lebih besar. Jadi tidak mementingkan ego sendiri, sehingga kedepannya juga saya akan menjadi guru yang lebih baik, terutama mementingkan kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Bu untuk diskusi hari ini. Siap Pak. Semuanya itu akan ada hal positif bagi kita dan bagi murid-murid semua ya Pak. Semoga seperti begitu. Semangat untuk kita semua. Terima kasih Pak Jubel. Oke, terima kasih Bu Feli. Baik, waktu dan kesempatan mungkin diberikan kepada tepuk tangan dulu dong untuk Losu Feli dan juga Pak Jubel. Luar biasa. Dan juga Bu Arnis. Ya. Di sini lagi hujan, mungkin suaranya putus-putus apa gimana di situ? Kedengeran ya, Losu sama Pak Jubel ya. Bagus sekali suaranya. Baik. Pertama saya mengucapkan bahwa sesi coaching Pak Jubel dan juga Losu Feli ini luar biasa ya, hebat karena saya melihat seperti sedang coaching di pelatihan-pelatihan besar gitu. Jadi semuanya itu nyambung dari coachnya dan juga coachingnya luar biasa. Perpaduan pertanyaan dan jawabannya itu memang betul-betul pas ya, sehingga semua pertanyaan bisa dijawab oleh coachnya dengan baik. Kemudian dari jawaban coach untuk coachnya itu bisa menyambungkan juga. Jadi semua itu bisa saling bersambung ya dengan baik. Nah ini yang saya lihat mulai dari tahapan tirtanya itu, yang pertama dari tujuan sudah disampaikan dengan jelas bahwa tujuan dari diskusi ini adalah supaya ditemukan solusi dari ada sedikit pengawas memberikan teguran kepada
Pak Jubel terkait dengan proses pengajaran di dalam kelas, dan sudah disampaikan juga tujuan dari pertemuan diskusi dari Losoveli dan juga Pak Jubel itu sudah disampaikan dengan baik ya. Kemudian di proses identifikasi itu sudah digali oleh coachnya itu kira-kira potensi coachnya itu apa saja. Nah, di sini didapatkan bahwa potensi dari coachnya itu adalah menjadi guru yang inovatif, karena di sini Pak Jubel sudah menyampaikan bahwa menjadi guru itu tidak harus berpatokan kepada buku teks saja, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan saat ini. Harus tahu juga bagaimana teknologi-teknologi yang canggih untuk bisa membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jubel, membuat YouTube, membuat blog. Nah, ini kan bisa membantu siswa mengakses pembelajaran tidak hanya melalui buku teks. Nah, di identifikasi ini sudah jelas disampaikan. Kemudian tahapan yang ketiga ada rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini ada dibahas tentang bahwa ukuran keberhasilan itu adalah bahwa Pak Jubel sebagai seorang guru melihat ukuran keberhasilan itu adalah supaya siswa itu menjadi siswa yang berhasil, karena kita lihat dari tujuan sekolah itu sendiri adalah untuk mempersiapkan anak mencapai keberhasilannya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, di sini sudah disampaikan rencana aksinya itu bahwa nantinya materi-materi di textbook itu juga akan tetap dicantumkan di dalam blog, sehingga ada juga buku teks itu ditampilkan di dalam blog. Nah, dari sini berarti Pak Jubel juga melihat bahwa teguran dari pengawas ini juga merupakan satu teguran yang positif, bukan berarti teguran untuk menjatuhkan, sehingga Pak Jubel juga mempunyai rencana aksi buku teks tadi akan dimasukkan ke dalam blog. Oke, kita lanjut kepada tahap yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Di bagian tanggung jawab ini sudah dijelaskan bagaimana tindak lanjut ke depannya. Nah, dari hasil coaching Losoveli dan juga Pak Jubel tadi disampaikan bahwa tindak lanjutnya Pak Jubel akan membuat angket kepada siswa, bagaimana apakah proses Pak Jubel mengajar di dalam kelas dengan menggunakan teknik yang mengikuti perkembangan zaman, menjadi guru yang inovatif, menggunakan blog atau juga menggunakan YouTube ini, apakah memang betul-betul efektif dalam pembelajaran. Kalau ternyata anak-anak mengatakan bahwa itu sudah baik dan efektif, akan tetap dijalankan menggunakan sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang sudah diterapkan oleh Pak Jubel. Nah, dari sini juga Pak Jubel tidak lepas dari teguran dari pengawas yang mengatakan bahwa tadi itu tegurannya berupa buku teks yang harus digunakan. Ya, memang betul, karena ternyata Pak Jubel akhirnya mengingat bahwa buku sudah ada dibeli oleh siswa-siswa, maka ternyata buku tersebut harus dimanfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara jika ada latihan-latihan soal juga tetap akan melihat dari buku teks tersebut. Nah, di sini berarti kita bisa melihat dari proses coaching ini semuanya akhirnya nyaman dengan hasil coaching dari Losoveli dan juga Pak Jubel. Semuanya bisa merasakan kenyamanan. Apa kenyamanannya? Pengawasnya juga merasa sudah menyampaikan apa yang dilihat di lapangan. Kemudian Pak Jubel juga selaku guru di dalam kelas juga sudah bisa menilai gitu ya, apa yang harus diperbaiki dan apa juga yang perlu dipertahankan, seperti tadi blog dan juga YouTube itu bisa dimanfaatkan dengan memasukkan buku teksnya juga ke dalam. Siswa juga bisa belajar dengan nyaman dengan tetap menggunakan buku, dan juga ada blog dan juga YouTube yang dimanfaatkan, dan juga kepala sekolah akhirnya juga tidak perlu
bersih tegang dengan pengawas, karena kan di sini kepala sekolah juga harus bertindak dengan bijaksana, bawahannya ada Pak Jubel, kemudian atasannya ada pengawas, juga tetap harus bisa merasakan suasana yang nyaman. Maka dari hasil coaching ini saya lihat sudah luar biasa, ada solusi-solusi, potensi-potensi dari coachingnya sudah diangkat oleh coachnya, luar biasa. Ini tak lepas dari kemampuan coach dan juga coach yang luar biasa. Itu saja mungkin tanggapan dari saya selaku pengamat pada kasus ketiga. Terima kasih Pak Jubel dan juga Bu Feli. Oke, mantap sekali dari Bu Arnis. Terima kasih Bu Arnis. Luar biasa. Ini kelompok Pak Jubel, Bu Arnis, Bu Pel ini luar biasa. Iya. Sangat menikmati proses coaching ini ya. Iya, betul. Kita belajar. Soalnya semuanya hebat-hebat Pak Budi. Jadi saya juga menyaksikan kan hebat-hebat ya. Ini Bu Feli memberikan hasil pengamatannya, Bu Arnis. Aduh, ini wajah boleh imut-imut ya. Tapi wah, metakognitifnya luar biasa. Pak Jubel pengalaman juga luar biasa. Dan satu-satunya kelompok yang lewat hampir udah 15.34. Ini hanya kelompok Bapak Ibu saja ini. Yang lain Akhirnya kita ditunggu dah. Oke, silakan ya kembali ke main room ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Budi. Silakan, terima kasih.